Baik, jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan cara awal memulai usaha toko pertanian di pedesaan dengan modal 10 juta. Jadi kalau kamu tertarik, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis biar kamu tidak salah paham. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah mau tonton video ini dan selamat datang di channel Kios Tani Fatih 1. Jadi sesuai dengan tema judul dan juga thumbnail video ini, kita akan membahas terkait dengan cara awal memulai usaha toko pertanian dengan modal atau budget 10 juta di pedesaan. Nah, kenapa pedesaan? Karena memang untuk usaha toko pertanian ini sangat penting atau sangat baik dijalankan khususnya di pedesaan. Nah, kalau teman-teman yang ada di perkotaan, saya masih belum terlalu tahu untuk strategi ataupun sasaran marketnya seperti apa. Tetapi kalau di pedesaan itu sudah pasti jelas bahwa karena di pedesaan ini petaninya banyak. Nah, sasaran utama untuk usaha toko pertanian pastinya adalah untuk petani itu sendiri. Nah, tetapi dalam channel ini bukan hanya saja membahas terkait dengan cara awal memulai usaha toko pertanian, tetapi kita akan gabung untuk toko campuran, baik itu toko pertanian, toko bangunan, dan juga peralatan listrik pastinya. Tetapi untuk di sesi video kita kali ini, saya ingin bahas menyangkut dengan cara awal memulai usaha toko pertanian itu sendiri. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke intinya. Yang pertama, itu pastinya teman-teman harus sediakan dulu herbisida atau obat rumput, atau biasa di daerah lain itu menyebutnya itu racun rumput. Nah, kalau di tempat saya menyebutnya obat rumput. Nah, itu yang harus paling utama. Nah, yang kedua pastinya adalah bibit. Terserah mau bibit apa, yang pastinya bibit ini sesuai dengan kebutuhan dari petani. Dan yang ketiga pastinya adalah insektisida maupun fungisida. Nah, insektisida dan fungisida yang biasa digunakan oleh petani itu apa? Teman-teman sediakan. Nah, tetapi dalam daftar berikut yang akan saya tampilkan itu sudah sesuai atau berdasarkan pengalaman saya atau di tempat saya yang paling laris obat-obat apa saja itu akan saya tampilkan dalam daftarnya. Jadi tinggal teman-teman ikuti saja dan sesuai dengan daftar harga. Nah, untuk daftar harga yang kemudian saya tampilkan nanti itu perlu untuk teman-teman ketahui bahwa di setiap tempat, setiap wilayah dan daerah itu pasti punya harga yang berbeda, pasti memiliki perbedaan harga. Jadi teman-teman jangan terlalu berpatokan dengan harga yang akan saya tampilkan berikut. Jadi kita langsung saja untuk teman-teman mau sediakan stok itu. Yang pertama teman-teman harus sediakan basmilang. Nah, basmilang ini merupakan salah satu racun rumput yang memang sangat lancar di tempat saya. Nah, yang kedua kemudian ada rondap. Nah, rondap dengan basmilang ini hampir ya 11-12 nih larisnya. Nah, di sini basmilangnya saya taruh 20 botol yang 1 liter ya, teman-teman. Basmilang yang 1 liter nih yang 20 botol itu di tempat saya di kisaran 79.000. Itu belum termasuk dengan ongkos pengiriman. Nah, ini harga dari supplier ya, teman-teman. Supplier yang ada di daerah saya. Jadi kalau ada yang tanya, Bang, untuk suppliernya di mana, ambilnya di mana? Nanti kita akan bahas buat suppliernya itu di video khusus. Kita tidak akan gabung di video yang ini. Nah, kemudian roundup di sini saya taruh 12 karena memang roundup dalam per dus isinya 12. Teman-teman sediakan dulu satu-satu dus. Nah, ini dia di kisaran harga 91.000. Jadi kalau dalam satu dus itu 1 juta lebih. Nah, kemudian yang kedua itu Gramaxon. Nah, Gramaxon ini juga penting, dia digunakan pada saat rumput masih kecil dan di bawah tanaman. Nah, Gramaxon ini sifatnya itu pembakar atau kontak, jadi sangat penting untuk teman-teman sediakan. Kalau di tempat kalian itu ada jenis atau merek dagang yang lain yang memang laris, teman-teman sediakan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan daripada petani. Jangan teman-teman belanja yang tidak sesuai atau tidak dibutuhkan petani, teman-teman datangkan yang itu. Jangan ya, teman-teman. Nah, untuk Gramaxon sendiri di kisaran harga 75.000 per botol. Jadi kalau untuk satu dus itu di kisaran 1.500.000-an. Nah, yang selanjutnya itu ada Noxon. Noxon ini sama juga dengan Gramaxon, dia pembakar, tetapi saya taruh di sini 10 botol. Kenapa? Kalau untuk di tempat saya, Noxon sama Gramaxon lebih larisnya ke Gramaxon. Nah, tapi ada juga yang pakainya ke Noxon. Nah, tapi untuk dari segi harga, Noxon masih agak di bawah.
Kemudian selanjutnya ada agil. Nah, jadi teman-teman perlu untuk ketahui kenapa agil saya taruh ke dalam awal memulai usaha toko pertanian ini, karena agil ini biasanya digunakan pada rumput jenis lulangan. Nah, karena jenis lulangan ini itu digunakan penyemprotan menggunakan Roundup maupun Basmilang itu tidak mampu atau tidak mempan. Jadi biasanya petani menggunakan agil, dan agil ini sangat mampu untuk mengendalikan rumput ini jenis lulangan. Jadi sangat laris untuk jenis agil ini di tempat saya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada sawi sinta. Ini jenis bibit ya, teman-teman, atau benih. Jadi kenapa saya taruh untuk sawi sinta? Sengaja saya taruh ini untuk menambah istilahnya suasana atau nuansa toko pertanian teman-teman itu kelihatan agak lengkap. Sudah baru awal memulai, obat rumputnya sudah ada dan bibitnya sudah ada. Nah, tetapi bibit yang kemudian saya taruh di sini bukan berarti di tempat kalian itu laris. Jadi teman-teman harus survei lagi. Biasanya sawi atau bibit-bibit yang atau benih yang kemudian banyak dibelanja atau banyak ditanam oleh para petani apa di lokasi atau wilayah teman-temannya. Kemudian selanjutnya itu ada cabai Mahameru. Nah, untuk cabai sendiri itu jenisnya banyak. Ya, teman-teman, ada Dewata, ada Ori, ada Baskara, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau di tempat saya ini yang paling larisnya Mahameru. Karena bukan persoalan buahnya saja, tetapi karena dari segi harga masih di bawah. Dan untuk buahnya itu atau cabenya itu masih laku di pasaran. Nah, yang kemudian selanjutnya itu ada terong prince. Nah, untuk terong yang sekarang biasanya paling banyak diminati itu adalah jenisnya prince. Itu saya ikuti grup nih terong di Facebook, itu kebanyakan rata-rata tanamnya prince. Selain prince ada Mustang, ada Yumi dan lain sebagainya. Tetapi prince masih menjadi unggulan. Nah, kemudian ada Grand Tonic. Nah, kenapa saya taruh Grand Tonic? Grand Tonic ini adalah pupuk cair dan biasanya paling banyak digunakan pada tanaman cabai. Jadi kalau banyak petani cabai, pastinya Grand Tonic juga akan laris. Nah, Grand Tonic di sini di kisaran harga 25.000. Jadi teman-teman sediakan dulu stok setengah dus. Nah, satu dus itu isinya 24. Jadi kalau setengah itu isinya 12. Teman-teman sediakan dulu yang 12. Kemudian ada kurakron. Nah, kurakron untuk lalat buah. Jadi bukan cuma hanya untuk di cabai, tapi segala jenis tanaman termasuk seperti pare dan lain sebagainya. Jadi kalau kurakron ini salah satu produk Syngenta yang lumayan laris juga di tempat saya. Kemudian ada desis. Nah, desis ini teman-teman sediakan lagi, walaupun obat yang kategori obat yang ringan, tetapi agak lancar juga, biasa digunakan di sayuran-sayuran seperti sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada regen. Nah, regen ini merupakan salah satu insektisida favorit para petani, tetapi sekarang ini agak lain ya teman-teman, karena regen yang sekarang itu regen red. Nah, kalau dulu itu regennya regen putih, jadi peminatnya banyak. Tapi sekarang itu jenisnya sudah banyak, ada topnil, ada balistik. Jadi kalau teman-teman, saya sarankan itu cari yang merek lain, yang tetapi bahan aktifnya kandungannya fipronil ya teman-teman. Jadi itu dia daftar barang sekaligus dengan daftar atau harganya. Jadi untuk total keseluruhan dia di kisaran 10.400.000-an ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang tanya, terus kalau mau ambilnya di mana? Nah, itu nanti kita buat video khususnya di video berikut, tapi kita masih membahas masalah cara awal memulainya dari mana. Nah, ini dia saya kasih tips cara awal memulai usaha toko pertanian dengan modal atau budget kalian itu 10 juta. Jadi kalau ada yang tanya, kalau 5 juta bisa tidak? 7 juta bisa tidak? Nanti akan saya buat daftarnya lagi, atau 20, 50, tergantung dari teman-teman yang komen di bawah. Kalau mau request berapa puluh juta atau berapa juta, nanti kita buat ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya, jangan sampai kepanjangan durasinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye bye.